Namaku Elena, dan sejak 3 tahun lalu, hidupku adalah sebuah repetisi dari kesunyian yang terorganisir. Di kota ini, menjadi seorang janda di usia 30-an adalah seperti membawa sebuah tanda yang tak kasat mata, namun terbaca oleh semua orang. Ada semacam rasa kasihan yang merendahkan dalam tatapan tetangga saat mereka melihatku menyiram tanaman di pagi hari, atau cara kasir supermarket memberikan kembalian dengan senyum yang terlalu dipaksakan. Mereka melihatku sebagai sisa-sisa dari sebuah ledakan, sebuah puing yang masih bertahan hidup setelah badai merenggut pusat gravitasinya. Aku tinggal di sebuah rumah kolonial tua yang memiliki langit-langit tinggi dan lantai tegel bermotif geometris yang dingin. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar memanjat ufuk, aku terbangun oleh kebiasaan lama. Aku akan meraba sisi kiri tempat tidur, berharap menemukan kehangatan tubuh suamiku. Namun yang kutemukan hanyalah spray linen yang kaku dan hampa. Kekosongan itu adalah lubang hitam yang menghisap setiap atom kegembiraanku, menyisakan sebuah eksistensi yang hanya berjalan di atas permukaan. Pagi ini, aroma kayu cendana kembali merayap dari lemari pakaian yang pintunya sedikit terbuka. Itu adalah wangi yang dulu melambangkan keamanan, pelukan setelah hari yang melelahkan, dan janji tentang masa depan yang stabil. Namun kini, wangi itu terasa seperti racun yang membiusku untuk tetap tinggal di masa lalu. Aku bangkit dengan gerak lambat, mengenakan jubah sutra abu-abu yang warnanya hampir menyatu dengan kabut di luar jendela. Di dapur, aku menyeduh kopi pahit, membiarkan uapnya menerpa wajahku yang mulai kehilangan rona. Rutinitasku adalah perisai. Jika aku tetap sibuk, jika aku mengatur setiap detail kecil di galeri seni tempatku bekerja dengan obsesif, maka aku tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa aku hanyalah sebuah bayangan yang mencari tubuh untuk hinggap. Galeri itu adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa memiliki kendali. Di antara lukisan-lukisan abstrak yang gantungannya harus presisi hingga milimeter terakhir, aku adalah penguasa mutlak. Namun, ketenangan itu terusik ketika Adrian muncul di ambang pintu pada pukul 4 sore. Tepat saat cahaya matahari mulai berwarna jingga pucat dan menciptakan bayangan panjang di lantai galeri. Adrian adalah perwujudan dari segala hal yang logis. Dia adalah sahabat mendiang suamiku. Seorang pengacara yang memiliki reputasi sekeras baja di ruang sidang, namun selalu melembut saat berhadapan denganku. Langkah kakinya yang mantap dengan sepatu kulit mahal bergema di ruangan yang sunyi itu. Dia tidak datang dengan bunga. Dia datang dengan kehadiran yang memenuhi setiap ruang kosong. Elena, kamu masih di sini. Ini sudah lewat jam pulang. Suaranya berat, tenang, dan memiliki otoritas yang sulit dibantah. Adrian berjalan mendekat, dan aku bisa mencium aroma parfum maskulin yang mahal, campuran antara kulit dan jeruk purut yang segar. Sangat kontras dengan aroma cendana yang menghantuiku di rumah. Dia berdiri di sampingku, menatap sebuah lukisan tanpa bentuk. Namun aku tahu, perhatiannya sepenuhnya tertuju padaku. Aku sudah memesan meja di tempat favoritmu. Kita perlu bicara tentang banyak hal, termasuk rencana renovasi rumahmu yang terus kau tunda itu. Adrian adalah sebuah jangkar. Dia menawarkan struktur dalam hidupku yang berantakan secara emosional. Baginya, mencintaiku adalah sebuah proyek restorasi. Dia ingin memperbaiki retakan di jiwaku, mengecat ulang hari-hariku dengan warna-warna yang aman, dan memastikan bahwa aku tidak pernah lagi terjatuh ke dalam jurang kesedihan yang dalam. Bersamanya, aku merasa seperti sebuah karya seni yang sedang dipugar. Ada kenyamanan yang luar biasa dalam kepastian yang dia tawarkan. Dia sudah merencanakan semuanya. Asuransi, investasi masa depan, bahkan bagaimana kami akan menghabiskan masa tua di sebuah villa di pinggir kota. Namun di balik semua keamanan itu, ada bagian dari diriku yang merasa tercekik. Seperti burung dalam sangkar emas, aku memiliki segalanya, kecuali kebebasan untuk merasa liar kembali. Kontradiksi itu meledak saat Aris masuk ke dalam hidupku 2 minggu kemudian. Aris adalah anomali. Dia adalah seniman yang karyanya kubeli untuk koleksi terbaru galeri. Sebuah instalasi yang terbuat dari logam karat dan kaca pecah, melambangkan keindahan dalam kehancuran. Dia datang dengan motor tua yang suaranya membelah kesunyian lingkungan galeri yang eksklusif.
rambutnya berantakan, dan ada noda cat minyak di ujung jemarinya. Saat pertama kali kami berdiskusi tentang tata letak karyanya, dia tidak melihat lukisan-lukisan di sekitarnya. Dia justru menatapku dengan cara yang membuatku merasa tidak nyaman sekaligus berdebar. "Kau tahu, Elena," katanya sambil menyalakan sebatang rokok di area dilarang merokok, mengabaikan segala aturan yang kucintai. "Kau mengingatkanku pada kanvas putih yang terlalu takut untuk dicoret-coret. Kau begitu bersih, begitu rapi, tapi di bawah lapisan luar yang sempurna itu, aku yakin ada kekacauan yang sangat cantik." Kata-katanya adalah serangan langsung ke pertahananku. Aris tidak menawarkan keamanan. Dia tidak punya tabungan, dia tidak punya rencana untuk hari esok, dan dia hidup dari satu gairah ke gairah lainnya. Dia beraroma debu jalanan, keringat, dan kebebasan yang menakutkan. Dia mengajakku ke tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi Adrian, ke pasar loak di tengah malam, ke atap gedung tua untuk melihat gerhana, atau ke ganggang sempit yang dipenuhi mural protes. Jika Adrian adalah pelabuhan, maka Aris adalah ombak besar yang mengancam untuk menenggelamkanku. Konflik ini mulai merobek batasan moralitas yang kubangun. Suatu malam, Adrian mengundangku ke sebuah acara gala formal di Hotel Bintang 5. Aku mengenakan gaun sutra hitam dengan potongan punggung terbuka, sebuah pemberian darinya yang sangat elegan. Di sana, aku berdiri di sampingnya, menerima jabat tangan dari kolega-koleganya, menjadi pasangan yang sempurna bagi seorang pria sukses. "Kamu adalah permataku yang paling berharga, Elena," bisiknya sambil mengecup tanganku di depan semua orang. Aku tersenyum, tapi hatiku terasa kosong. Aku merasa seperti sedang memainkan peran dalam sebuah drama yang naskahnya ditulis oleh orang lain. Namun, saat aku pergi ke balkon untuk mencari udara segar, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Aris masuk. "Aku sedang di studio, mengerjakan potretmu dari ingatan. Aku tidak bisa menemukan warna yang tepat untuk matamu yang penuh rahasia itu. Datanglah, biarkan aku melihatmu sekali lagi, sebelum aku menghancurkan kanvas ini karena frustrasi." Pesan itu seperti sebuah tarikan di perutku. Di dalam sana, ada Adrian dengan kemapanan yang membosankan namun menyelamatkan. Di luar sana, ada Aris dengan ketidakpastian yang membakar namun menghidupkan. Aku terjepit di antara dua kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan untuk merasa hidup. Aku melihat cincin kawin yang masih melingkar di jari manisku, sebuah pengingat akan janji yang telah diputus oleh kematian. Apakah aku harus memilih pria yang akan menjagaku seperti peninggalan berharga, atau pria yang akan mengajakku menari di atas api kehancuran? Aku menatap langit Jakarta yang keruh tanpa bintang. Malam ini terasa sangat panjang, seolah waktu berhenti berputar hanya untuk memberiku kesempatan memilih jalan mana yang akan kuhancurkan. Karena aku tahu, pada akhirnya, apapun pilihanku, aku harus membunuh salah satu sisi dari diriku sendiri. Aku kembali masuk ke dalam aula pesta, melihat Adrian yang sedang tertawa dengan percaya diri, dan di saat yang sama, jemariku mengetik balasan untuk Aris. Ini bukan lagi soal cinta segitiga biasa. Ini adalah perang antara apa yang dianggap benar oleh dunia dan apa yang diinginkan oleh darahku yang selama ini beku. Ketegangan itu terasa nyata di udara, seperti listrik statis yang siap menyambar siapa saja. Aku berjalan menuju Adrian, namun pikiranku sudah berada di studio gelap milik Aris yang berbau cat dan kebebasan. Langkahku di atas karpet merah hotel itu terasa berat. Setiap detak jantungku seolah menghitung mundur menuju sebuah ledakan emosional yang tak terelakkan. Janda itu bukan lagi sebuah label duka, melainkan sebuah medan tempur di mana aku, Elena, harus memutuskan apakah aku akan tetap menjadi monumen masa lalu atau terlahir kembali sebagai badai. Malam setelah gala itu tidak berakhir dengan tenang. Aku pulang dengan perasaan yang tercabik, meninggalkan Adrian di depan pintu rumahku dengan sebuah kecupan di pipi yang terasa hambar, seperti meminum air tawar di tengah dahaga yang membakar. Begitu mobilnya menghilang di tikungan jalan, aku tidak segera masuk ke dalam rumah. Aku berdiri di beranda, menatap bayangan pohon Kamboja yang meliuk di tiup angin malam, merasa seperti seorang pengkhianat di rumahku sendiri. Namun tarikan dari Aris jauh lebih kuat daripada rasa bersalahku.
Dengan tangan gemetar, aku mengganti gaun sutra mahalku dengan celana jin usang dan jaket kulit hitam yang sudah lama tersimpan di sudut lemari. Aku tidak membawa tas tangan desainer. Aku hanya membawa diriku sendiri yang sedang berantakan. Aku memacu mobilku menuju kawasan gudang tua di pinggiran kota, tempat Aris menyewa sebuah ruang sempit yang dia sebut sebagai studio sekaligus tempat tinggal. Kawasan itu adalah antitesis dari kemewahan hotel bintang 5 tadi. Di sini, aroma sampah yang membusuk bercampur dengan bau oli dan aspal basah. Ketika aku sampai, hujan mulai turun, bukan gerimis yang lembut, melainkan hujan tropis yang deras, yang seolah-olah ingin mencuci bersih seluruh kepura-puraan di kota ini. Aku berlari menuju pintu besi studio Aris, mengetuknya dengan keras hingga buku jariku terasa perih. Saat pintu terbuka, Aris berdiri di sana dengan bertelanjang dada, hanya mengenakan celana kain penuh noda cat. Rambutnya basah oleh keringat, dan matanya terlihat merah. Entah karena kurang tidur atau karena intensitas emosi yang sedang dia tuangkan ke atas kanvas. Tanpa sepatah kata pun, dia menarikku masuk. Ruangan itu berantakan luar biasa. Tabung-tabung cat berserakan, sketsa-sketsa yang robek memenuhi lantai. Dan di tengah-tengah semua itu, berdiri sebuah kanvas besar yang ditutupi kain putih yang kini telah tersingkap sebagian. "Kau datang," bisiknya. Suaranya parau dan dalam. Dia tidak memintaku duduk atau menawariku minum. Dia hanya menatapku seolah-olah aku adalah satu-satunya objek yang nyata di dunia ini. Aku hampir saja membakar semua ini, karena aku tidak bisa memanggil jiwamu ke sini. Aris berjalan mendekat, dan aku bisa merasakan panas yang memancar dari tubuhnya. Dia tidak menyentuhku dengan lembut seperti Adrian. Dia mencengkram bahuku, memutar tubuhku menghadap kanvas. Di sana, aku melihat diriku sendiri. Bukan Elena yang rapi dan anggun yang dikenal Adrian, melainkan Elena yang hancur, dengan mata yang berteriak dan bibir yang sedikit terbuka seolah-olah sedang menghirup napas terakhir. Itu adalah potret jiwaku yang telanjang. Aku merasa ngeri sekaligus terpesona. Dia mengenalku lebih baik daripada aku mengenal diriku sendiri. "Ini bukan aku," bisikku. Meskipun aku tahu aku sedang berbohong. "Ini adalah kau yang sebenarnya, El. Kau yang selama ini kau kubur di bawah tumpukan norma sosial dan status jandamu yang suci itu." Aris mendekatkan wajahnya ke leherku. "Berhentilah menjadi hiasan di hidup Adrian. Berhentilah menjadi bayangan suamimu yang sudah mati. Hiduplah denganku, meski kita harus makan debu besok." Sentuhannya di kulitku terasa seperti sengatan listrik. Di tempat ini, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, dan suara hujan yang menghantam atap seng, aku merasa hidup. Ada gairah yang begitu intens, sebuah jenis cinta yang tidak meminta izin dan tidak menjanjikan keamanan. Aris menciumku, dan itu adalah pertempuran. Kami saling memburu, saling menghancurkan keraguan masing-masing dalam kegelapan studio itu. Namun, di tengah ciuman itu, ponselku di dalam saku jaket bergetar tanpa henti. Aku melepaskan diri dengan napas terengah-engah. Aku melihat layar ponsel. Nama Adrian muncul di sana. 10 panggilan tak terjawab. 1 pesan masuk. "Elena, aku merasa ada yang salah. Aku kembali ke rumahmu dan kau tidak ada. Pintumu tidak terkunci. Di mana kamu? Aku sangat khawatir. Aku akan mencarimu sekarang." Kepanikan seketika menyergapku. Adrian, dengan naluri pelindungnya yang berlebihan, bisa melakukan apa saja. Dia tahu tentang galeri ini. Dia tahu aku sering bekerja lembur. Hanya masalah waktu sebelum dia menemukan tempat ini. Aku menatap Aris, yang kini sedang menyulut rokok dengan tenang, seolah-olah dunia tidak sedang runtuh di sekitarnya. "Dia mencariku, Aris. Aku harus pergi," kataku sambil merapikan rambutku yang berantakan. Aris tertawa sinis. Asap rokok keluar dari hidungnya. "Pergilah. Larilah kembali ke pelabuhanmu yang aman. Tapi ingat, Elena, setiap kali dia menyentuhmu, kau akan membayangkan tanganku. Setiap kali dia menjanjikan masa depan, kau akan merindukan kehancuran yang kutawarkan malam ini." Aku berlari keluar menuju hujan yang semakin menggila. Di dalam mobil, aku menangis. Aku merasa seperti ditarik oleh 2 ekor kuda ke arah yang berlawanan.
Adrian adalah kewajiban, rasa terima kasih, dan kehormatan. Aris adalah kebenaran, hasrat, dan diri sendiri yang murni. Saat aku sampai di depan rumahku, mobil sedan mewah Adrian sudah terparkir di sana. Dia berdiri di bawah payung hitam besar, wajahnya pucat dan penuh kecemasan yang tulus. Begitu aku turun dari mobil, dia langsung menghambur memelukku, menutupi tubuhku yang basah kuyup dengan jas mahalnya. "Elena, demi Tuhan, dari mana saja kamu? Aku pikir sesuatu yang buruk terjadi padamu." Suaranya bergetar karena emosi yang jujur. Dia tidak memarahiku, dia hanya takut kehilanganku. "Jangan pernah lakukan ini lagi, aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu." Saat itu, di bawah lindungan jas Adrian yang hangat dan wangi parfumnya yang menenangkan, aku merasakan sebuah konflik yang lebih besar. Aku merasa seperti orang paling jahat di dunia. Bagaimana bisa aku menyakiti pria sebaik ini? Namun, saat aku memejamkan mata, yang terbayang adalah tatapan lapar Aris di studio gelap itu. Konflik romansa ini bukan lagi sekedar memilih pria, tapi memilih jalan hidup. Apakah aku akan memilih untuk dicintai secara sempurna oleh Adrian, atau memilih untuk mencintai secara liar bersama Aris? Malam itu, Adrian menolak untuk pulang. Dia bersikeras menjagaku, membuatkanku teh hangat, dan menyelimutiku di sofa. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku hingga aku tertidur. Namun dalam tidurku, aku bermimpi tentang kanvas Aris yang terbakar, dan aku berdiri di tengah api itu, tertawa sambil menangis. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa mempertahankan keduanya. Salah satu harus hancur agar aku bisa utuh. Dan kehancuran itu akan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Karena besok, pameran besar di galeri dimulai, dan kedua pria itu akan berada di ruang yang sama, memperebutkan satu-satunya hal yang mereka anggap milik mereka, jiwaku. Ketegangan di bab 2 ini hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Aku bisa merasakan bahwa setiap detik yang kuhabiskan bersama Adrian adalah kebohongan yang semakin besar. Sementara setiap detik yang kupikirkan tentang Aris adalah kebenaran yang semakin menyakitkan. Aku adalah seorang wanita yang berdiri di atas jembatan yang mulai retak, dan di bawah sana, arus sungai kehidupan menunggu untuk menyeret siapapun yang ragu-ragu. Hari pameran itu tiba dengan atmosfer yang terasa mencekam, seolah-olah langit Jakarta sengaja menahan napasnya sebelum badai benar-benar pecah. Galeri seni tempatku bekerja telah disulap menjadi ruang yang sangat minimalis, dengan dinding-dinding putih bersih yang siap memamerkan kejujuran sekaligus kebohongan. Sebagai kurator, aku harus tampil sempurna. Aku mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang jatuh dengan pas di lekuk tubuhku. Sebuah warna yang melambangkan keberanian, namun juga bisa berarti peringatan akan bahaya. Rambutku disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang sengaja dibiarkan jatuh untuk membingkai wajahku yang pucat. Di balik riasan tebal yang menutupi lingkaran hitam di bawah mataku, ada sebuah bom waktu yang berdetak semakin cepat. Adrian datang lebih awal. Dia tampak sangat memukau dengan setelan jas navy yang dibuat khusus oleh penjahit ternama. Kehadirannya di galeri memberikan aura otoritas yang menenangkan bagi para kolektor seni yang hadir. Dia bergerak dari satu lukisan ke lukisan lain dengan langkah yang penuh percaya diri, sesekali memberikan komentar cerdas yang membuat orang-orang di sekelilingnya terkesan. Baginya, pameran ini bukan sekedar perayaan seni, melainkan panggung untuk menunjukkan kepada dunia bahwa wanita yang dia cintai adalah seorang profesional yang sukses. Setiap kali mata kami bertemu dari kejauhan, dia akan memberikan senyum tipis yang seolah berkata, "Aku bangga padamu, dan aku di sini untuk menjagamu." Namun, ketenangan itu hancur saat Aris masuk ke dalam ruangan. Dia tidak mengenakan setelan jas. Dia memakai kemeja hitam yang kancing atasnya dibiarkan terbuka, memperlihatkan sedikit tato di dadanya, dan celana bahan yang tampak sedikit kusut. Kehadirannya seperti noda tinta di atas kertas putih yang bersih. Dia tidak membawa kemapanan, dia membawa provokasi. Aris langsung menuju ke arah instalasi logam karatnya yang diletakkan tepat di tengah ruangan, pusat perhatian dari seluruh pameran ini. Saat dia melihatku berdiri di dekat Adrian, sebuah seringai sinis muncul di wajahnya.
Konflik mulai memanas ketika sesi diskusi seniman dimulai. Adrian, yang bertindak sebagai salah satu donatur galeri, berdiri untuk memberikan sambutan. Seni adalah tentang menemukan keharmonisan di tengah kekacauan, ucap Adrian dengan suara baritonnya yang mantap. Karya-karya di sini menunjukkan bahwa setelah badai dan penderitaan, selalu ada ruang untuk pemulihan dan struktur yang indah. Aris, yang duduk di kursi panelis dengan gaya yang sangat santai, langsung menyambar mikrofon. Aku keberatan dengan kata keharmonisan. Suaranya memotong udara seperti pisau cukur. Seni bukanlah tentang memulihkan sesuatu agar terlihat rapi kembali untuk memuaskan ego masyarakat. Seni adalah tentang membiarkan luka itu tetap terbuka, agar kita ingat bahwa kita pernah hidup. Jika kau mencoba memperbaiki sebuah keretakan dengan emas hanya agar ia terlihat mahal, kau justru membunuh esensi dari kehancuran itu sendiri. Aku bisa merasakan ketegangan yang menjalar di antara mereka berdua. Semua orang di galeri terdiam. Adrian menatap Aris dengan tatapan dingin yang penuh penilaian, sementara Aris menantangnya dengan tatapan liar yang tak kenal takut. Aku berdiri di tengah-tengah mereka, merasa seperti jembatan yang siap roboh kapan saja. Bagiku, ucapan mereka bukan lagi tentang seni. Itu adalah debat tentang cara mereka mencintaiku. Adrian ingin memperbaikiku, menjadikanku harmonis dan rapi kembali dalam status baruku. Aris ingin aku tetap retak, agar aku tetap merasakan sakit yang nyata namun menghidupkan. Setelah sesi formal berakhir, ketegangan itu meledak di ruang belakang galeri. Aku sedang mencoba mengatur napas saat Adrian masuk dengan wajah yang menahan amarah. Elena, siapa pria kasar itu? Mengapa kau membiarkan seniman dengan perilaku seperti itu mendapatkan tempat utama di galerimu? Dia tidak hanya menghinaku, dia menghina segala sesuatu yang kita bangun. Belum sempat aku menjawab, pintu terbuka lagi, dan Aris masuk dengan santainya, membawa gelas anggur yang sudah setengah kosong. Oh, jadi ini tempat perlindunganmu, El, di balik jas mahal seorang pengacara. Aris tertawa pelan, sebuah suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Kau tahu, pria ini tidak mencintaimu. Dia mencintai ide tentang memiliki janda yang cantik untuk melengkapi koleksi barang mewahnya. Jaga mulutmu, anak muda. Adrian melangkah maju, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Kau tidak tahu apa-apa tentang Elena, tentang apa yang dia lalui, atau tentang rasa hormat yang kuberikan padanya selama 3 tahun terakhir. Rasa hormat? Aris mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Kau memberinya sangkar, aku memberinya cermin. Kau ingin dia melupakan suaminya, agar dia bisa menjadi milikmu sepenuhnya. Aku ingin dia memeluk kematian suaminya, agar dia tahu dia masih punya jantung yang bisa berdenyut karena gairah lain. Aku berteriak, cukup, keduanya cukup. Suaraku bergema di ruang yang sempit itu, memecah konfrontasi jantan yang memuakan itu. Air mata mulai mengenangi mataku, merusak riasan yang kupersiapkan dengan sangat hati-hati. Kalian berdua tidak sedang membicarakan aku. Kalian sedang membicarakan ego kalian sendiri. Aku bukan objek yang bisa kalian perebutkan di antara lukisan-lukisan ini. Adrian tertegun, wajahnya melembut dengan rasa penyesalan yang mendalam. Elena, aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak butuh perlindunganmu, Adrian. Aku butuh udara. Balasku dengan napas yang memburu. Lalu aku menatap Aris yang tampak puas dengan kekacauan yang dia ciptakan. Dan kau, Aris, kau pikir kau sangat hebat karena bisa membedah lukaku? Kau hanya seorang narsistik yang ingin melihat orang lain hancur agar kau punya bahan untuk karyamu. Aku berlari keluar dari ruang belakang, melewati kerumunan tamu yang menatapku dengan penuh tanya. Aku keluar ke balkon galeri yang menghadap ke jalanan Jakarta yang macet dan bising. Di bawah cahaya lampu kota yang berpendar, aku menyadari bahwa aku sedang berdiri di titik nadir hidupku. Adrian menawarkan masa depan yang cerah, namun tanpa napas. Aris menawarkan masa kini yang panas, namun tanpa landasan. Keduanya mencintaiku dengan cara yang mencekik. Di bawah sana, aku melihat mobil sedan hitam Adrian dan motor tua Aris terparkir tidak jauh satu sama lain. Dua dunia yang berbeda, dua pilihan yang mustahil untuk disatukan. Malam ini, aku menyadari bahwa status jandaku bukanlah kutukan yang harus dihilangkan oleh seorang pria. Itu adalah identitas baruku.
Sebuah ruang hampa yang harus kuisi sendiri sebelum aku membiarkan orang lain masuk. Namun, gairah yang sudah terlanjur tersulut tidak bisa dipadamkan begitu saja. Saat aku sedang merenung, sebuah tangan menyentuh bahuku. Aku berharap itu bukan salah satu dari mereka. Tapi aku tahu aku salah. Salah satu dari mereka telah mengikutiku ke balkon, siap untuk memberikan serangan terakhir dalam perang memperebutkan hatiku. Di tengah hembusan angin malam yang membawa aroma hujan dan asap knalpot, aku tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, hidupku akan berubah selamanya. Aku harus memilih, bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak bisa lagi menanggung beban menjadi pusat dari cinta segitiga yang begitu intens dan merusak ini. Karakter-karakter ini, dengan segala kompleksitas dan ego mereka, telah membawaku ke tepi jurang. Dan sekarang, aku harus memutuskan apakah aku akan melompat, terbang, atau justru berbalik arah meninggalkan mereka berdua di belakang dalam debu masa laluku. Malam di balkon galeri itu terasa seperti keabadian yang membeku. Di belakangku, suara riuh rendah pesta pameran mulai memudar, tergantikan oleh dengung sunyi yang memekakan telinga. Aroma udara malam Jakarta yang lembab dan berbau aspal bercampur dengan wangi parfum maskulin yang sangat kukenal. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang berdiri di belakangku. Kehangatan yang memancar dari kehadirannya, cara dia bernapas yang tenang namun berat, itu adalah Adrian. Elena, suaranya lembut, hampir seperti bisikan angin. Aku minta maaf atas apa yang terjadi di dalam. Aris benar-benar memancing sisi terburukku. Aku hanya tidak tahan melihatmu diperlakukan seolah-olah kamu adalah eksperimen emosional oleh pria semacam itu. Aku tetap membelakanginya, menatap lampu-lampu kendaraan yang bergerak seperti aliran larva merah di jalan raya. Apakah kau benar-benar ingin melindungiku, Adrian? Atau kau hanya ingin memastikan bahwa versiku yang kau cintai tetap utuh dan tidak berubah? Adrian melangkah maju, berdiri tepat di sampingku. Dia tidak mencoba menyentuhku. Sebuah bentuk penghormatan yang biasanya akan membuatku luluh, namun malam ini terasa seperti jarak yang tak terseberangi. Aku mencintaimu, Elena. Sejak suamimu pergi, satu-satunya tujuanku adalah memastikan kamu tidak terjatuh lagi. Aku ingin memberimu fondasi. Apakah itu salah? Fondasi bisa menjadi kuburan jika tidak ada ruang untuk tumbuh, Adrian. Jawabku lirih. Tiba-tiba, pintu balkon terbanting terbuka. Aris muncul dengan langkah yang limbung, namun penuh energi yang meledak-ledak. Di tangannya masih ada gelas anggur, dan matanya berkilat liar di bawah cahaya lampu kota. Drama romantis di bawah rembulan. Sangat klise, El. Ejeknya sambil bersandar di pagar balkon, beberapa meter dari kami. Apa dia sudah menawarimu asuransi jiwa atau rencana pensiun di telah momen syahdu ini? Aris, pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Geram Adrian. Suaranya naik 1 oktav. Ini bukan tempat siapapun, Pak Pengacara. Ini adalah hidup Elena, dan kau mencoba menjajahnya dengan kenyamananmu yang membosankan. Aris beralih menatapku. Tatapannya menembus langsung ke pusat kegelisahanku. Elena, kau tahu apa yang kau inginkan. Kau ingin terbakar. Kau ingin merasa hidup. Meskipun itu berarti kau akan hancur berkeping-keping. Berhenti bersembunyi di balik jas pria ini. Ikut aku sekarang. Kita pergi ke tempat di mana tidak ada yang peduli. Kau ini janda atau bukan. Di sana aku berdiri, terjepit di antara 2 kutub. Adrian adalah siang hari yang cerah dan dapat diprediksi. Aris adalah malam badai yang gelap dan penuh gairah. Adrian menawarkan janji tentang kita, sementara Aris menawarkan janji tentang kebebasan. Kepalaku berdenyut hebat. Kenangan tentang mendiang suamiku tiba-tiba melintas. Bagaimana dia dulu mencintaiku dengan campuran kedua sifat pria ini.
dan bagaimana kematiannya meninggalkan lubang yang tidak akan pernah bisa diisi oleh siapapun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Aku menatap Adrian. Aku melihat masa depan yang tertata, makan malam keluarga, rumah yang bersih, pengakuan sosial, dan rasa aman yang abadi. Lalu aku menatap Ais. Aku melihat petualangan yang tidak pasti, malam-malam tanpa tidur di studio yang dingin, pertengkaran hebat yang diikuti oleh gairah yang membara, dan rasa sakit yang membuatku merasa nyata. Konflik intensif ini mencapai puncaknya saat Adrian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, sebuah gerakan yang sangat terukur, sangat Adrian. Elena, aku tidak ingin menunggu lagi. Aku ingin kamu menjadi istriku. Aku ingin kita menutup bab kesedihan ini selamanya. Aris tertawa terbahak-bahak, suara tawanya terdengar menyakitkan. Lihat itu, dia mencoba membelimu dengan berlian, sangat tidak orisinal. Aris melangkah mendekat, mencengkram tanganku yang satunya. Jangan lakukan itu, El. Jangan biarkan dirimu mati dalam kemapanan. Ikut aku ke Flores besok pagi. Biarkan dunia ini terbakar di belakang kita. Aku melihat tangan Adrian yang menggenggam kotak cincin, dan tangan Aris yang mencengkram pergelangan tanganku dengan kasar namun posesif. Aku merasa seperti ditarik menjadi dua. Oksigen di sekitarku seolah menghilang. Inilah saatnya. Puncak dari segala keraguan, gairah, dan rasa bersalah yang telah menumpuk selama berbulan-bulan. Aku menarik tanganku dari genggaman Aris. Lalu, aku menatap kotak cincin di tangan Adrian. Adrian, ucapku. Suaraku kini stabil. Seolah-olah badai di dalam diriku tiba-tiba menemukan pusatnya yang tenang. Terima kasih karena telah menjadi pria yang luar biasa. Terima kasih karena telah menungguku di saat aku hancur. Wajah Adrian mulai bersinar dengan harapan, sementara Aris mendengus jijik. Namun, aku belum selesai. Tapi Adrian, aku tidak bisa menikahimu karena aku ingin diselamatkan. Itu tidak adil bagimu. Kamu tidak seharusnya menjadi obat untuk lukaku. Dan Aris, aku menatap pria muda yang tampak terkejut itu. Aku tidak bisa ikut bersamamu hanya untuk membuktikan bahwa aku masih hidup. Aku bukan objek inspirasimu. Dan aku bukan pelarian dari kebosananmu sendiri. Aku melepaskan cincin kawin lamaku dari jari manisku. Benda yang selama 3 tahun ini menjadi jangkar sekaligus beban. Aku meletakkannya di atas pagar balkon. Aku memilih untuk pergi sendiri, kataku tegas. Aku adalah Elena, bukan janda si Anu, bukan tunangan Adrian, dan bukan Musa Aris. Aku perlu menemukan siapa aku tanpa ada pria yang mendefinisikannya bagiku. Keheningan yang mencekam menyelimuti kami bertiga. Adrian tampak terpukul. Wajahnya menunjukkan luka yang lebih dalam daripada kemarahan. Aris terdiam. Untuk pertama kalinya dia kehilangan kata-kata provokatifnya. Aku berbalik, berjalan meninggalkan mereka berdua di balkon itu. Langkah kakiku terdengar mantap di atas lantai galeri. Tidak lagi ragu-ragu. Aku keluar dari galeri, menuju mobilku sendiri. Aku menyetir menyusuri jalanan Jakarta yang mulai sepi di ambang fajar. Langit di ufuk timur mulai berubah warna menjadi ungu kemerahan. Sebuah transisi antara kegelapan dan cahaya. Ada rasa sakit yang luar biasa di dadaku. Rasa kehilangan yang baru. Tapi di balik itu, ada sebuah kelegaan yang murni. Aku kembali ke rumah besarku. Kali ini, saat aku membuka pintu, aku tidak mencari aroma cendana. Aku membuka semua jendela, membiarkan udara segar pagi masuk, dan mengusir debu-debu masa lalu. Aku duduk di sofa, sendirian, melihat matahari terbit. Aku memang masih seorang janda, tapi label itu tidak lagi terasa seperti beban. Itu hanya sebuah status hukum. Di dalam jiwaku, aku adalah seorang wanita yang baru saja memenangkan pertempuran tersulitnya. Memilih dirinya sendiri di atas cinta yang merusak. Fajar meningsing, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak merasa hampa. Aku merasa utuh dalam kesendirianku. Ceritaku belum berakhir. Ini justru baru saja dimulai. Tanpa Adrian, tanpa Aris, hanya aku, dan kemungkinan-kemungkinan baru yang menanti di depan sana.